Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Pastinya baik ya. Nah anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di pembelajaran keempat, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, disimak dari awal hingga akhir ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ya. Nah, di situ ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Ada wortel, ada bawang, ada singkong, dan ada juga tanaman bakung, ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati umbi dari tanaman-tanaman tersebut, nah, kalian sekarang menuliskan persamaan dan perbedaan dari yang terlihat. Ada umbi batang, ada umbi akar, dan ada umbi lapis. Nah, kalian tulis persamaan dan perbedaannya antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah anak-anak, ini adalah persamaan dan perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Untuk persamaan yang pertama, persamaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis adalah terdapat di dalam tanah. Perbedaannya, kalau umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang, kalau umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang, sedangkan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Untuk persamaan yang kedua, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, perbedaannya adalah kalau umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Kalau umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Sedangkan pada umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Persamaan yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perbedaannya, kalau umbi batang memiliki akar tunggang, kalau umbi akar memiliki akar serabut, sedangkan umbi lapis memiliki akar serabut. Ya, itu adalah persamaan dan perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Ada gambar bawang merah. Terus menurut kalian kenapa bawang merah itu disebut sebagai umbi lapis? Kenapa ya? Jawabannya adalah karena bawang merah itu menyimpan cadangan makanannya di akar yang ada di bawah tanah, sehingga disebut sebagai umbi dan memiliki siung yang berlapis-lapis. Maka dari itu bawang merah disebut sebagai umbi lapis. Paham ya anak-anak? Menanam umbi batang atau singkong tergolong sangat mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Kemudian kita tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun akan tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Nah, di sini ada sebuah permainan yang cara bermainnya adalah yang pertama, menyiapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Kemudian, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Kemudian yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Yang keempat, berlarilah sampai garis batas lompatan. Kemudian yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Yang keenam, beri tanda batas hasil lompatanmu.
Yang ketujuh, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Yang kedelapan, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Nah, itu adalah cara bermain dengan menggunakan batang singkong ya. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Nah, tidak hanya getuk, banyak ya bahan makanan yang menggunakan singkong. Mereka bekerja secara bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Karena dengan bekerja sama akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Paham ya? Nah, anak-anak, di tugas kali ini kalian akan membuat makanan dengan bahan dasar singkong. Paham anak-anak?